Di flowchart ini Aku naik ya. saya langsung mencobanya di flowchart. Yang pertama itu kita akan menginput 3 data, yaitu A, B, dan C. Di yang pertama itu kita input dulu untuk angka A, B, karena kan kita akan membandingkan nilai A dengan B terlebih dahulu. Maka di sini saya memakai declare-nya itu real, bilangan real, dengan variabel itu A, B, C, M, sama rata-rata. Yang pertama kita masukkan outputnya dulu, output untuk masukkan nilai A-nya dan nilai B-nya. Setelah kita memasukkan input nilai A dan B, selanjutnya kita akan gunakan if untuk menentukan nilai maksimum dari A dan B. Jika itu true, maka nilai maksimumnya adalah A. Jika dia false, adalah nilai maksimumnya B. Nah, di sini saya pakai assign ya, yang saya simbolin dengan M. M ini bertujuan untuk menyimpan data nilai maksimum yang sudah dihasilkan dari A dan B. Apabila A dan B sudah diketahui nilai maksimumnya, terus kita input nilai C-nya kembali untuk kita bandingkan lagi antara nilai maksimum dari A dan B dengan nilai C-nya. Setelah menginput, kita sama seperti yang di awal, kita pakai if lagi. Kalau dia true, maka nilai maksimumnya adalah M, yaitu M ini nilai maksimal dari A dan B. Jika dia false, nilai maksimumnya itu adalah C. Itu untuk menentukan nilai maksimum antara A, B, dan C. Terus selanjutnya itu yang untuk mencari rata-rata, eh, yang kita tahu ya rumus rata-rata itu jumlah dari total jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Kemudian langsung di output saja untuk mengeluarkan hasilnya nanti. Mungkin itu aja, Pak. Coba di running dulu. Ini angkanya yang sembarang aja, Pak. Ya. Nah, di sini dari nilai A dan B kita dapat nilai maksimumnya adalah 5. Karena kita dapat nilai maksimumnya 5, kita masukkan lagi nilai C untuk mendapatkan nilai maksimumnya. Di sini nilai maksimumnya adalah 5, yaitu nilai maksimum dari A dan B. Oke, terus? Ini yang untuk menentukan nilai maksimumnya. Kalau yang rata-ratanya, nah di sini untuk nilai rata-ratanya langsung muncul yaitu 3,33333. 11,7 ya, boleh. Ya, Pak. Oke, sampai sini jelas. Yang sampaikan sama Ryan, gimana yang lain? Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Sebenarnya ada yang miss di sini satu, Ryan. Karena yang diminta itu adalah memasukkan 3 bilangan langsung. Oh, saya ada 2 sih Pak sebenarnya bikinnya ya. Saya juga bingung Bagaimana? sebenarnya mau pakai yang mana. Coba Yang yang 3. satunya lagi, yang ini Pak, saya pakai if dalam if. Oke, coba jelaskan. Yang ini sama, bentar Pak. Ini sama kita input nilai A, B, C dulu langsung sekaligus. Terus kita pakai if lagi, tetapi di sini kita pakai if dalam if. Jika dia true, maka if-nya itu A lebih besar sama dengan C. Dari A lebih besar sama dengan C ini, maka kalau dia true, nilai maksimumnya adalah C. Jika false, nilai maksimumnya adalah A. Sebaliknya, kalau dari A lebih besar sama dengan B itu false, maka kita memakai if kembali dengan B lebih besar sama dengan C. Jika ini true, maka nilai maksimumnya adalah B. Jika false, nilai maksimumnya adalah C. Itu kata-ratanya masih sama seperti tadi. Coba masukkan. Oke. Benar ya? Totalnya Iya, 5 Pak. ya? 15 ya? Iya, 15 bagi 3, Pak. Oke. Ya. Oke, cukup.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dari yang tadi Ryan sampaikan, kita bisa lihat penggunaan if ya. Ya, jadi yang pertama itu ada if yang bukan bersarang ya. Jadi ya satu if lalu Ryan memasukkan satu bilangan terakhir gitu kan ya. Yang Iya, kedua Pak. if bersarang. Kenapa? Karena sudah ada if dalam if-nya gitu ya. Nah, mungkin silakan dimodifikasi. Kalau 3 bilangan itu kan berarti sebenarnya kalau kalian pakai fungsi, sorry bukan fungsi. Kalau ingat dengan logika matematik dengan fungsi dan, ya, kan bisa di-combine tuh ya. Ya, fungsi dan benar jika dua-duanya benar gitu kan ya. Nah, coba silakan nanti Ryan di-share. Bukan berarti harus melihat logaritma Ryan, tapi silakan dilihat cara berpikir Ryan dan mungkin cara berpikir yang sama dengan kalian. Cuma pakai fungsi n dan. Jadi karena 3 bilangan, maka kita bandingkan A dan B, lalu A dan C. Gitu. Nyambung nggak? Halo? Pak, Ya, sebentar. Yang itu saya udah pakai juga sih, Pak, yang pakai N. mana coba? Bentar, Pak. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan ini. Jadi kita menggali berbagai perspektif ya. Oh, pakai yang satu, pakai yang dua, pakai yang dan sebagainya. Jadi kita bisa bisa apa namanya? Bisa banyak celah untuk ngidenya gitu maksudnya. Ini, Pak. Nah, oke, coba. Ya, A, B durasi absolut itu hanya maksimal gitu ya. Iya, Pak. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka kita cek B dengan C gitu ya. Iya, Pak. Nah, oke, coba jelasin dulu. Ini sama yang seperti di awal. Kita input 3 nilai terlebih dahulu. Di sini if-nya itu dia A lebih besar sama dengan B. Kita langsung bandingin 2 A dengan B dan C. Maka di sini kita memakai kata-kata N. Jika dia benar, itu maka nilai maksimumnya adalah A. Tetapi jika dia salah, dia akan menggunakan if kembali. Dan kita bandingkan nilai B dengan A dan C. Jika perbandingan B antara B dengan A dan C itu benar, maka nilai maksimumnya adalah B. Tetapi jika dia salah, maka nilai maksimumnya adalah C. Iya. Sampai sini paham ya? Yang lain? Ada yang tanyakan nggak? Halo? Yang Ryan sampaikan? Bisa dimengerti semuanya? Ya. Jadi kembali, yang dilihat cara berpikirnya, gitu ya. Cara berpikir dituangkan dalam suatu flowchart dan di logarithm ini. Di sini ada berbagai macam cara berpikir. Yang pertama itu membandingkan 2 bilangan dulu A dan B, lalu masukkan bilangan ketiga, gitu ya. Yang kedua, ngebandingin semuanya, ya, walaupun salah satu ya A dan B dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita pakai fungsi logika, gitu ya. Kan fungsi logika itu dan itu benar jika dua-duanya benar gitu kan ya, sehingga akan menjadi absolut tuh. Kalau sudah A besar dari dan A besar C sudah dipastikan A maksimumnya karena dua-duanya udah besar gitu kan ya. Nah, dibandingkan kalau ternyata ada salah satu yang salah, maka lari ke fungsi yang kedua. Oh, mungkin bukan A. Karena A mungkin besar dari B, tapi A ternyata kecil dari C gitu kan ya. Kita bandingkan lagi B dengan A, lalu B dengan C, gitu ya. Nah, bisa nggak ada 3 fungsi, Ryan? Kalau kayak gini, bisa nggak? Mungkin nggak? N-nya Tiga, ada 3. oh pakai if cabang yang di sini lagi. Enggak, satu if itu N-nya ada 3. N-nya ada 2, sorry. A, B, N, A, C, lalu Oh, N, B, C. Mungkin nggak begitu? kayaknya tidak deh, Pak. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kan ini sebagai tanda penghubung antara 2 perbandingan ini, Pak. Oke. Nah, nanti coba dulu ya. Artinya kalau nanti kita masukkan 4 bilangan, gimana nanti hasilnya gitu ya. Ini kita Iya, coba Pak. gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk conditional if.
Atau Ryan ada yang ingin tanyakan mungkin? Ada yang kurang paham? Oh, enggak sih Pak sejauh ini. Oke, ini kalau ini coba stop share dulu. Bentar ya. Ini buatnya sederhana banget. Saya buat sederhana banget. Baik. Sederhana. Bedanya di sini biasa ya, input dan sebagainya sama ya. Nah, terus rata-rata di awal, ini rata-rata ya. Ini hanya menampilkan kata dari siapa, tambah siapa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini di sini saya pakai fungsinya A dan B ya. A besar B dan A besar C. Itu pasti A gitu ya. Ini pasti A di sini nih. Nih A outputnya. Lalu kalau salah saya cukup bandingkan B dengan C-nya. Jadi kalau lain kan dua ya. B dengan A dan B dengan C gitu kan ya. Ya boleh juga nggak Iya apa-apa. Pak. Ya ada kemungkinan karena kan kalau B besar dari C itu kemungkinan pasti B outputnya kalau selain itu kan pasti C. Kan gitu kan tadi ya. A kanan, B tengah, C pinggir kiri kan gitu kan ya. Iya Pak. Ya mirip ya. Bedanya ini hanya satu tanpa ada penghubung dan ya kalau tadi Ryan dipertegas B besar dari A dan B besar dari C gitu ya. Menegaskan kalau memang B yang paling besar gitu ya. Kalau ini karena menganggap sudah tiga bilangan saja dan ada cukup 3 perbandingan A, B, A, C, dan B, C, maka selain itu dianggap nilai C-nya yang benar gitu ya. Jadi ini sederhana, jadi ada berbagai macam cara berpikir ya, yang intinya saat dieksekusi mungkin akan sama hasilnya gitu ya. Misalkan bilangan pertamanya 1, 2, 3. Rata-ratanya adalah 2 ya. Karena 3 ditambah 3, 6 dibagi 3, 2 gitu ya. Bilangan besarnya adalah 3. Ya. Sebenarnya kan yang dilihat kalau dia jalan hanya di sebelah sini aja nih, yang konsolnya. Tapi begitu di breakdown di dalam grafiknya, akan terlihat cukup panjang. Karena di logarithm ini sifatnya nggak bisa menggabung langsung jadi satu gitu ya. Tapi ini bisa nggak ya? Coba ya. Kalau ini harusnya bisa nih. Oh nggak mau. Dia maunya itu di depan. Dia maunya di depan. Ya. Jadi A, B, C gitu ya. Saya kira begitu. Oke, jadi ada 4 koleksi yang bisa kalian terapkan nanti silahkan dibuat untuk yang nilai maksimalnya. Terus sudah mulai coba masukkan dikombinasi dengan nilai siapanya, pakai labelingnya. Ya, misalkan di sini masukkan bilangan pertama, lalu masukkan namanya. Kebayang ya? Jadi sudah mulai masuk ke materi pertemuan berikutnya tentang bilangan terbesar dan labelnya, gitu ya. Label bilangan terbesar itu punya siapa gitu. Nanti akan kita lihat. Nah, nanti di sini akan kita coba di Python nanti kita mengurutkan. Jadi kan ada dua contoh ya, ada 2 langkah. Pertama seperti Ryan membandingkan semua bilangan, lalu kedua mengurutkan dulu, lalu menentukan bilangan terbesar adalah yang paling depan dan paling belakang. Betul ya? Jadi langkah pertama seperti ini membandingkan langsung, lalu menjustifikasi kalau yang paling besar adalah si A, si B, atau si C. Langkah keduanya, langkah lain adalah dengan mengurutkan dulu. Nah, mengurutkan nanti kan jadi poin penting dalam algoritma ini sehingga nanti bisa menjadi tahapan berikutnya.
di bagian statistika nanti. Kan kalau kalian ingin membuat tabel distribusi frekuensi itu ada apa namanya, mengurutkan dulu dan sebagainya gitu ya. Nah ini nanti mengurutkan baru menentukan bilangan terbesar gitu ya. Nah untuk itu silakan pelajari cara menggunakan menara Hanoi. Pernah main menara Hanoi? Pernah? Pernah, Pak. Nah, pernah ya. Jadi mengurutkan itu dengan paling efektif belajar dengan menara Hanoi. Langkah berpikirnya ada berapa langkah, siapa kemana dulu sebagainya, sehingga itu akan membantu kalian membuat algoritma bagaimana mengurutkan nantinya. Setelah terurut, baru kita akan lihat bilangan pertama itu adalah bilangan yang menjadi terbesar. Ya, tapi ini dipakai nanti di Python-nya. Karena lihat dalam konten kemarin, itu materi mirip-mirip antara Flow sama yang Python. Gitu ya. Kalau yang Python itu posisinya adalah sudah ngoding, bisa menyimpan data segala macam. Kalau yang kita bisa ngatur tampilan semua kita, kalau yang logarithm baru cara berpikirnya, belum cara menampilkan dengan sesuai keinginan. Gitu ya. Oke. Nah, terus nanti selain itu silakan pelajari untuk bagaimana memindahkan satu isi dari dua gelas, memindahkan ke gelas yang lainnya. Sama dengan seperti menara Hanoi, bedanya ini adalah ada satu penampung untuk menampung gelas yang lain, gitu ya, mirip-mirip lah. Itu nanti berguna buat sama dengan pengurutan, bedanya adalah ada penampungnya seperti yang Ryan sampaikan, ada menampung variabel M untuk menampung bilangan terbesar tadi. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk penggunaan conditional if. Cukup? Cukup? Baik. Sekarang coba yang punya Ryan atau kalian coba buat, silakan dibuat dulu yang 3 bilangan ini. Setelah itu satu challenge. Tadi kan Ryan bisa ngasih sekali hitungan kan ya? Sekali hitungan apa namanya? Langsung selesai, gitu ya. Coba sekarang bisa beberapa kali masukkan angkanya. Misalkan masukkan A, B, C, keluar hasilnya. Lalu masukkan lagi A, B, C, masukkan lagi ya, keluar hasilnya. Minimal 3-5 kali coba. Kebayang harus pakai apa? Apa Len? Manggut aja Len. Pak, kalau misalnya kayak gitu berarti harus pakai looping ya, Pak? Ya, coba. Enggak. Ya, ya, dicoba dulu ya. Jadi sudah kebayang. Kalau kemarin sudah membuat tugasnya membuat pilihan. Jika satu, maka punya siapa yang dipakai, gitu kan ya. Jika dua, mencari luas apa dan sebagainya. Sekarang sudah bisa membuat atau menentukan rata-rata menjadi yang terbesar ada 3 bilangan. Tapi sekarang kita maunya ditambah lagi challenge-nya bisa beberapa kali memasukkan. Jadi saya jalan beberapa kali. Bisa dipahami? Bisa. Oh, Debbie udah mulai megang jidat Debbie itu. Bingung dia mau ngapain. Saya Leni gimana ini? Apa idenya Leni? Mungkin pakai do sih, Pak. Looping. Pakai do. Oke. Ya. Coba. Kalau Dini, Ika, udah kebayang Ika mau ngapain? belum, Pak. Belum. Oke. Ryan udah kebayang? Belum, Pak. Belum. Raffi? Belum Pak, belum kebayang Pak. Belum. Baik. Salma? Salma udah kayaknya Salma nih. Kayak serius banget Salma kayaknya. Belum, Pak. Oke, gini kebayangnya. Kalau tadi kan yang buahnya satu eksekusi satu kali jalan. Gitu ya? Sekali jalan. Sekarang saya maunya sekali jalan, tapi berikutnya langsung eh, mungkin ada ya, ada penawaran atau apa, atau nggak ada penawaran juga nggak apa-apa sih. Langsung looping lagi. Langsung keluarkan yang baru lagi. Masukkan bilangan 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira gambarnya begini nih. Mana ya gambarnya? Oke, PowerPoint dulu ya. Sebentar.
Baik. Jelas ya? Oke, jelas hasilnya? Jelas, Pak. Oke, baik. Misalkan di sini ada input bilangan A, ya, lalu bilangan B, lalu bilangan C. Ini kan? Lalu ada rata-ratanya, ada rumusnya, ya, ada nilai terbesarnya. Ya, ini kan ya. Ini baru satu kali jalannya. Satu kali. Nah, begitu selesai di mas, lalu akan muncul lagi. Minta A berapa, B berapa, C berapa, nanti keluar X-nya akan sama dengan berapa, maksimalnya berapa. Begitu diselesai, yang kedua kali, maka akan muncul lagi. Jangan 3 kali. Atau yang keempat kali setelah yang 3 kali. Gitu. Jadi ada proses pengulangan. Begini, selesai, diulang. Begini selesai, diulang terus. Sampai ke berapa kali dibatasi. Sehingga kalau orang pakai aplikasi kalian, dia nggak harus balik lagi ke grafiknya untuk tekan tombol yang play tadi, ya tombol running tadi, tapi langsung bisa masukkan minimal 3 kali masukan gitu kira-kira. Kebayang maksudnya? Masih kebayang, Pak. Oke. Gimana yang lain nggak kebayang arahnya? Kita coba ya. Kita coba. Kalau agak bingung ya coba masukkan aja. Jadi nggak usah pakai yang ini. Nggak usah masukkan ini dulu nih. Kalau saya biasanya bikinnya, yang penting jalan dulu fungsinya. Jadi masukkan A, input A, B, C, rata-rata, lalu keluar rata sama dengan gitu. Yang output begini ini nggak usah. Ya, langsung aja rata-rata sama dengan berapa R gitu ya. Lalu ada kondisi keluar masuk keluar gitu. Kita kalau udah keluar hasil benar, baru tambahkan tinggal menampilkannya saja kira-kira gitu. Jadi dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, coba ya. Ini jam 8.30. Paling lama 15 menit ya. Kita coba ya. Waduh, Pak. Ya, Saya shock, Pak. coba dulu, jangan waduh dulu. Coba dulu ya. Oke, saya itu sambil buat. Oke, silakan coba. Nah, kayak gini, Pak. Saya pakai do sih, tapi belum ada yang kayak kata-kata yang ingin ngulang atau gimana-gimana gitu sih, Pak. Ya, coba dijalanin, dibuat dua dulu tampilannya. Ya, Misalnya gitu, Pak. oke terus. Tapi cuman baru kayak gini, Pak. Coba logo lebih digedein. Tampilan mainnya digedein. Mainnya sendiri aja. Hmm. Yang gambarnya ya, gambar digedein. Ya. Coba di zoom. Yang bagian Itu mana, tanda Pak? ya gitu. Coba. Coba ke atas.
Oke, ini jalan dulu, terus ke bawah. Oke, kalau dia benar, kalau dia salah, ke bawah coba. Coba dipertegas Leni, coba dibacain gimana alurnya. Ini tuh kalau misalnya saya coba tadi kalau pakai yang ini kan dia nggak bisa jalan lagi. Terus kalau misalnya A-nya itu kurang dari B dan A-nya itu kurang dari C, dia ngulang lagi gitu, Pak. Kalau dapat, kalau misalnya A-nya Berarti udah kurang. ini berhenti sampai A-nya paling minimal gitu ya. Iya, Nah, ini kendala nih. Sekarang kalau kamu masukkan nilai 1, 2, 3 berarti akan berhenti dia. Iya, betul ya? kalau tadi 1, 2, 3 dia ngulang tapi cuman sekali. Terus kalau misalnya angkanya A-nya saya ulang lagi, udah berhenti sampai gitu, Pak. Coba dijalan yang kedua. Nah, misalnya 1. Terus dia muncul lagi masukkan A-nya. Gitu. Jalanin lagi coba. Satu. Ya, Kayak gitu, Pak. Kalau A-nya udah besar dari semuanya, dia berhenti. kok bisa ya? Logikanya gimana coba nerangin? Eh, Soalnya kan tadi syaratnya mengulang kalau coba pakai or Len, jangan n. pakai apa, Pak? Or atau Oh, ini ya, Pak. ya coba. Mau nggak? Coba running lagi. 1, 2, 3. Coba. Sama ya? Sama, Pak. Oh, kalau 2 itu benar ya, 1 ya. Tapi kenapa ngulang ya? Harusnya nggak ngulang. Jadi kan kalau pakai do coba digedein fungsi ini ya algoritmnya. Jadi kalau pakai do ya, eh, coba bikin function baru lain nih, yang mainnya diklik function baru ya. Nah, new function, lalu masukkan apa bebas lah namanya, ya. Lalu tambahkan yang ya, lalu for masukin bawahnya ya for, satu lagi yang while. Ya, dilihat ya. For dan while mirip posisinya, ya. Tapi kalau do beda. Lihat tanda panahnya. Coba di zoom dong, Len. Tanda plus itu di atas itu loh, yang di zoom di atas lagi, digedein lagi. Ya, oke, dilihat. Kalau do, dilihat fungsinya. Dia jalan dulu programnya ke kiri, ke kanan kalian ya. Ya, artinya apa yang dilakukan di sebelah kanan itu jalan dulu. Setelah jalan, lalu ada syarat mau lanjut apa enggak, gitu. Kira-kira begitu. Nyambung ya? Nih, kalau yang do, ya, ini jalan dulu nih aplikasinya nih. Karena posisinya dari satu terus ke kanan. Gitu kan? Ya. Jadi kalau kamu bikin do, akan ditanya setelah eksekusi aplikasi yang di sini, maka akan ditanya mau ngulang apa enggak, gitu kira-kira. Kalau ngulang, akan ngulang lagi ke atas. Kalau enggak ngulang, akan ke bawah. Jalankan aplikasi yang di bawahnya. Terus di bawahnya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Halo? Bisa, Pak.
Oke. Nah, kalau yang while atau for, ke bawah dikit, Len. Ya, ini dikasih tahu dulu batas pengulangannya atau mengulang sampai kapan. Ya, kalau for di sini ini dibatasi dari mulainya. Oke. Mulai awalnya sampai akhirnya. Kalau for. Jadi misalkan mulai 0 sampai 2. Jadi saat sudah masuk yang kedua, sudah masuk pengulangan yang kedua ini, pengulangan sampai 2 kali, berhenti. Kalau for gitu ya. Kalau while ya, dia ngulang sampai kapan? Ya. Jadi dikasih tahu dulu batasnya, ngulang sampai kapan, apa yang diulang. Gitu ya. Kalau while ini batasnya di awal. Setelah terus proses sampai terpenuhi yang A ini, baru berhenti dia. Jadi biasanya kalau while itu, dia ada I sama dengan 0, lalu di bawahnya ada I sama dengan I plus 1. Perlu ini kalau while biasanya. Ya, nanti akan dibahas sama siapa yang kedua berikutnya. Besok siapa yang bahas? Keisha, Pak. Saya, Pak. Nah, Keisha. Nanti akan kebahas ini, Kay, kira-kira. Ya. Jadi kalau while itu, kalau for kan jelas tuh, bermulai kapan, berhenti sampai kapan, gitu kan ya. Jadi kamu nggak perlu nambahin ini harusnya. I plus 1 karena udah tinggal nambahin jalannya I aja. Tapi kalau while ini, sampai batas kamu berinya apa ya? Ada ini, harus ada ini masalahnya. Tapi kalau do, enaknya do itu adalah proses jalan dulu. Tadi tanya mau ngulang apa enggak, pengulangan apa enggak, gitu ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang punya Leni tadi, coba Len. Nah, dikecilin dikit. Nah, ke atas. Ya, saran saya di bagian sini Leni kasih satu pertanyaan atau satu inputan yang dia akan ngulang ke atas. Di bagian sininya Len, ya, sebelum belok ke kondisi dunya ini, ya, kamu ngasih pertanyaan, pilihan kayak tadi saya tuh, sama dengan 1 maka apa? Jadi masukkan pilihan di sini, inputan. Nah, baik, Pak. Coba Len, langsung eksekusi coba. Masukkan pilihan. Oke, lalu kasih input. Pilihan. Oke. Nah, di do-nya, do bawah Len. Nah, itu ya. Pilihan sama dengan yes misalkan. Mau nggak ya yes ya? Yes-nya tanda petik Len. Kan dia karakter. Ya. Nah, di bagian output-nya, output yang tadi masukkan pilihan Anda yes or no gitu. Y garing N ya biasanya. Di dalam tanda petik. Ya. Oke, berarti di do-nya pilihannya yes, Y aja nggak usah N. Mau nggak ya? Coba ya. Oke. Nah, coba jalanin Len. Kalau pilihan belum dideklarasi, taruh mana pilihannya? Ya, good. Jangan situ dong, bikin baru. Kan pilihannya yes tadi tulisannya. Berarti apa? Bikin baru. Dia bikin sendiri ya, Pak? Ya. Pilihan apa? Pilihan variabelnya. Ya. Apa tipenya? Y-nya nggak usah. Oh, iya, nggak usah. Ini Ya. aja, Pak.
Ya, apa tipenya? Tipenya apa? String bukan Pak? Ya, string. Karena kan Y itu huruf kan? Oke. Nah, coba jalanin. Mau nggak ya? Kenapa? Duh, Oh, ini dihapus dulu aja. bisa ya. Dihapus aja. Di blok, hapus. Ya. Nah, sampai Leni memasukkan bukan Y, baik N, A, B, C gitu, itu masih jalan terus. Masukkan pilihan Anda. Kalau Leni masukkan N, selesai. Masuk ke warna ratanya. Ya, Pak. Rata pindahin kalau mau. Itu loh yang bawah, rata-rata. Nah, Ini itu di pindahin. Dua itu pindahin ke mana? Ke atas. Ke sebelum output masukkan pilihan. Nah, di situ. Bawahnya juga pindahin. Nah, itu. Ya, nah itu jalan tuh. Coba. Di running lagi. Coba pilih yes. Ya, lanjut lagi. N. Udah selesai itu. Kebayang ya? Ya, Pak. Oke, cukup Leni. Terima kasih. Stop share. Oke, makasih, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Ini udah ngebantu Keisha nih. Keisha menang banyak nih Keisha nih. Tadi bahas satu nih. Loopingnya. Ya. Baik. Ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau saya dulu diajarinya step by step. Tahap 1 sudah bisa membuat apa namanya, membandingkan bilangannya. Sudah bisa menentukan yang terbesarnya, gitu kan ya. Lalu bisa menentukan rata-ratanya sudah oke. Ya. Tahap berikutnya, masih cuma sekali pakai aplikasinya, coba bisa berkali-kali. Nah, berarti tambahin lagi di situ loopingnya. Ya, jadi mungkin nanti ke depan kalau dimungkinkan kalian coba bisa ya berkali-kali sampai syarat berhenti terpenuhi gitu. Kira-kira begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup Pak. Oke, yang lain cukup jelas? Amel cukup jelas Amel? Oh, Amel lagi batuk tuh. Salman gimana Man? Jelas Pak. Cukup, Oh, Pak. Salma jelas. Salman? Cukup, Pak. Ryan, oke Ryan? Wajahnya Reza masih tampak Iya, bingung Pak. nih Reza nih. Bisa aja? Bisa sedikit-sedikit sih, Pak. Wah, jangan sedikit-sedikit dong, Ja. Masa masih mau sedikit aja udah SP juga? Apa yang sedikit, apa yang kurang banyak, Ja? Sedikit-sedikit berarti banyak-banyak yang kurang tuh, Ja, berarti. Apa yang kurang paham, Ja? Masih harus diulas lagi sih, Pak. Oke. Nanti pelan-pelan ya. Nanti akan coba saya pelan-pelan, ulas yang punya Leni aja nanti. Atau punya saya nggak boleh. Ika gimana, Ika? Aman, Pak. Aman. Diva? Aman, Pak. Aman. Raffi? Aman, Pak. Salsa? Sal gimana, Sal? Chatting aja, Sal, kalau koneksinya masalah, Sal. Ya. Keisha gimana, Keisha? Aman Pak. Oke, ya. Saya bahas punya saya ya, biar nanti gampang. Saya juga gampang ngejelasinnya. Nih, yang mudah aja nih. Baik nih, ya. Kalau untuk masalah bilangan terbesar atau atas dan sebagainya, saya serahkan ke kalian, gitu ya. Jadi silahkan
seperti tadi yang disampaikan oleh Ryan di awal, ada output A, B, C, lalu ada rata-rata dan sebagainya. Silakan disesuaikan. Saya hanya mencontohkan penggunaan do aja di sini, ya. Jadi ada satu fungsi mencari rata-rata gitu ya. Ada dua bilangan A, B, lalu ada variabel lain pilihan integer gitu ya. Karena saya maunya 1 dan 0 gitu. Lalu ada rata-rata dengan tipe variabelnya adalah real gitu ya. Nah, lalu saya pakai fungsi ini, fungsi pengulangan do. Kalau fungsi pengulangan do itu istimewanya adalah jalan dulu apa yang kita ingin kerjakan dia. Jalan dulu. Output A, B, seterusnya sampai ketemu hasilnya. Lalu yang paling mudah adalah menggunakan satu inputan atau parameter di mana kita ingin mengulang prosesnya atau tidak gitu. Gitu ya. Atau bisa jadi nanti do ini bisa diulang dari hasil ratanya ya. Sampai rata-rata besar dari kecil dari 0 misalkan. Jadi akan ngebaca ratanya nih, selama hasil AB yang dijumlahkan dibagi 2 itu masih besar dari 0, maka ngulang terus. Tapi kalau misalkan ternyata inputan datanya adalah 1 dan 0, atau min 1 dan 0 jadi ya. Itu kan bilangan bulat misalkan ya. Lalu dijumlah dibagi 2 hasilnya di bawah 0. Maka akan berhenti programnya. Jadi posisi do di sini berhenti kalau ada yang terpenuhi dalam proses ini berjalan. Kalau di sini saya contohkan proses ini berjalan dan diminta ngasih pilihan. Tekan 0 atau 1. Kalau tekan 1 akan berlanjut karena true ke atas, ya biru ini ya. Tapi kalau selain 1 atau sini 0 contohkan, akan ke bawah selesai. Nah, misalkan, Pak, saya nggak mau ada pilihan itu, Pak. Saya maunya berhenti jika berhenti sampai ratanya sama dengan 1 misalkan. Tinggal diganti aja di sini. Rata sama dengan 1. Ini masih perlu nggak? Nggak perlu. Ya, 3 ini nggak perlu. Mana ya? Nah, kebanyakan. 3 ini udah nggak perlu. Ya. Kenapa nggak perlu? Karena langsung ngebaca nilai ratanya berapa. Misalkan saya masukkan nilainya 1 dan B1. Kan ratanya sama dengan 1 kan ya? Betul? 2 dibagi 2, 1 kan? Nanti begitu dapat 1, nah ini berulang terus. Tapi begitu dapatnya bukan 1, misalkan 3 ditambah 2 dibagi 2, 5 bagi 2, 2,5. Karena hasilnya bukan 1 ratanya, maka akan berhenti dia, akan selesai. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya, jadi diproses jalan dulu. Nah, kalau dalam prosesnya ada yang menjadikan sebagai parameter untuk do-nya berulang jalan atau tidak, silakan. Tapi kalau saya lebih prefer kalau ingin diulang terus, ya sudah, masukkan aja pertanyaan sehingga si usernya bisa memberikan suatu inputan yang bisa terbaca sebagai parameter untuk pengulangannya. Ya, oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sekarang saya mau ada rapat lagi jam 9.20 soalnya. Tugasnya adalah pakai yang fungsi. Ini add function, lalu masukkan fungsi rata-ratanya sendiri, fungsi mencari bilangan terbesarnya sendiri, dan bilangan terkecil. Gitu ya. Lalu masukkan dalam main fungsi ini, mainnya, pilihannya. Sehingga nanti kalau pilih 1 akan masuk, bukan pilih 1 ya, akan jalan terus dengan fungsi do ini. Saya ulangi, yang tadi udah kalian buat, nilai maksimal dibuat fungsinya sendiri. Maksimal, ya. Lalu nilai berikutnya adalah rata-rata. Bikin sendiri. Rata. Lalu tambahkan untuk nilai minimum. Minimumnya. Gitu ya. Setelah itu
semua fungsi ini harus dipanggil di main function-nya di sini. Kayak kemarin. Gitu ya? Berarti pakai call, Pak. Iya, pakai call. Ya, kalau manggil fungsi pakai call ya. Setelah itu, silahkan dibuat gimana cara diulang. Berulang-ulang sehingga ada pilihan lagi, terus ada pilihan lagi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ayo. Ini saya kasih clue udah kompleks. Ada pakai yang do, ada yang pakai if untuk pilihannya, untuk mengulangnya pakai do. Kebayang Diva? Diva mukanya muka tenang sekali, datar. Bapak Bingung harus saya pakai ngeliatnya. do, Pak. Kebayang Diva? Harus pakai do, Pak. Nggak boleh pakai for, Pak. Ya, boleh sih. Cuman ya cobalah nggak apa-apa. Boleh pakai for kalau Diva lebih nyaman pakai for. Oke, Pak. Oke, kebayang? Amel kebayang? Mudah-mudahan Reza udah mulai kebayang, Reza. Jangan dibuat pusing, tapi dibuat mengerti saja, ya. Tanya sama teman-teman ya. Jadi ya di situ ada pengulangan. Kalau saya menggunakan do, silakan kalian menggunakan yang lain juga boleh selama terpenuhi. Lalu ada conditional if di situ untuk memilih fungsi mana yang mau dijalankan. Oke? Cukup jelas? Jelas, Pak. Berarti tetap pengulangan-pengulangan aja kan ya, Pak, intinya. Harus. Iya, ada pengulangan, ada itu, ada apa namanya, conditional juga, udah gabungan. Oke, Bapak. Jadi nanti Kezia besok sudah nyampe materi nggak banyak, tinggal while sama for, do-nya dibahas sekilas gitu ya. Oke? Bapak Cukup ya? Bapak taruh dulu, Pak. Ini Apa tuh? ngomongnya kapan, Pak? Ya coba dulu aja. berarti Makanya saya selesaikan di awal ini, biar nyoba. Kan masih ada 1 jam lagi sebenarnya. Debbie mau jalan-jalan aja Debbie ini kayaknya nih. enggak sih, Pak. Oke, Ya. berarti aman ya, Pak. Nyobain dulu aja ya, Pak. Ya coba, kan saya bilang kalau latihan mah ya sudah coba aja berlatih. Tugas mah coba buat. Ya, kalau salah nggak masalah. Kita perbaiki yang susah. Yang masalah tuh kalau salah saat ujian itu jadi masalah. Ya. Oke, siap, Pak. Oke, clear ya? Saya mohon maaf nggak bisa sampai full karena ada kegiatan lain. Ya. Buat pertemuan besok itu kan menentukan nilai terbesar. Itu menentukan nilai terbesar dari N bilangan berarti gitu. Bukan. Biasanya itu Jadi jangan dulu kita Kezia. masukin gimana? Besok sebenarnya maunya itu nilai tertingginya punya siapa? Nilai berarti ada labelnya Iya, gitu ya, Pak? betul. Jadi nggak hanya nilai maksimumnya 90, tapi nilai 90 punya siapa? Punya Debbie, punya Sama, atau punya Leni. Nah, itu. Kebayang ya? Ya, berarti satu flowchart aja ya, Pak. Itu. Nah, boleh silakan sesuaikan. Ya. Oke, guys ya, aman? Pak, maaf, Pak. Aman, Pak. Silakan, Len. Untuk pengulangannya itu pengulangan di pilihannya gitu ya, Pak? Untuk tugasnya, Pak? Iya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Nah, kebayang ya. Saya yakin kebayang lah. Orang mudah ini. Belum terlalu sulit. Tapi bisa. Oke, saya minta maaf karena nggak bisa full 2,5 jam atau 2 jam karena ada kegiatan lain. Sekarang lanjut kerja mandiri. Clue-nya adalah tadi ada penggunaan pengulangan. Kalau saya pakai do, ada penggunaan if, mungkin if bersarang untuk penentuan pilihannya, gitu ya. Sehingga nanti saat user mencoba itu dia bisa mencoba berkali-kali, bahkan mencoba semua fungsi yang ada untuk berkali-kali, gitu ya. Oke, cukup ya. Silakan dilanjut kerja mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pamit ya. Siap, Pak.